tentang ketuhanan Kristen. Bagi kalian yang ingin tahu, maka ini adalah video yang tepat untuk Anda. Pasti kita tahu apa itu Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus dan percaya kepada Yesus. Bagi kalian yang menganggap Tuhan Kristen 3, itu salah. Kristen memiliki prinsip Tritunggal atau Trinitas. Bukan berarti Tuhan orang Kristen 3 ya. Arti Tritunggal adalah 3 pribadi dalam satu roh. Jadi roh inilah yang kita sembah, roh ini adalah Allah. Di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4 dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sudah jelas Tuhannya orang Kristen itu satu. Lalu kenapa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Bukankah itu termaksud 3? Pertama, Allah Bapa, Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam ajaran Kristen disebut Yehuwa, itulah nama gelar Allah orang Kristen. Tetapi dalam agama Israel dan Yudaisme modern Yahweh disebut Bapa karena ia adalah pencipta, pemberi hukum, dan pelindung. Begitu juga dalam kekristenan Yehuwa disebut Bapa dengan alasan yang sama, tetapi terutama sekali karena hubungan Bapa dan Anak. Nama Bapa yang diberikan kepada Tuhan menunjukkan bahwa Ia adalah asal-usul dari segala sesuatu yang tunduk kepadanya. Anak dan Bapa bukan berarti Allah Bapa yang melahirkan ya. Allah Bapa adalah sebutan Allah orang Kristen. Allah Sud adalah sebutan Allah orang Islam. Allah Kristen, Roh, Allah Islam, Zat. Nah, beda jauh kan? Jadi bagi yang beranggapan Allah orang Kristen dan Allah orang Islam itu sama, itu salah besar. Di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah adalah roh. Yohanes 4:24 Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kedua, Allah Putra Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Bukan berarti Allah yang melahirkan Yesus, karena Allah tidak beranak layaknya seperti manusia. Tetapi Marialah yang melahirkan Yesus di kota Bethlehem. Kenapa disebut anak Allah? Karena rohnya seperti Allah, tidak punya dosa, dan mampu menyembuhkan orang buta dan orang sakit. Layaknya diibaratkan seperti guru yang menganggap muridnya adalah anaknya. Bukan berarti yang melahirkan murid gurunya kan? Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Bukankah Dia juga manusia? Lalu kenapa disebut Tuhan? Bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan orang bangsa Israel yang sesat ke jalan yang benar melalui Yesus. Baik banget bukan? Allah adalah roh, jadi Ia bisa berbuat apapun, itu adalah kehendak-Nya. Dengan adanya Allah turun menjadi manusia, orang semakin percaya kepada adanya Allah. Jadi Allah bukanlah cerita saja, tapi memang ada. Ia sendiri yang membuktikannya. Lalu kenapa tidak menyembah Allah Bapa saja? Kenapa menyembah Yesus juga? Karena kami menganggap Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Di dalam ayat Alkitab sudah dijelaskan. Yohanes 10:30. Aku Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Dan Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus juga rela dibunuh, dicambuk, dihina, dicaci maki, disiksa, dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sangat baik bukan? Bukankah Dia Tuhan? Kenapa Dia tidak menyelamatkan nyawanya sendiri? Karena Dia Tuhan, karena Dia tahu arti mengampuni tidak seperti kita, yang setiap kita disakiti, pasti kita akan marah. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Karena ajaran Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan berbuat jahat demi kebaikan. Ketiga, Allah, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berjanji akan menurunkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali." Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Setelah 10 hari kenaikan Yesus, murid-murid dan orang-orang yang percaya Yesus berkumpul berdoa di sebuah ruangan besar, menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah peristiwa terjadi turunnya Roh Kudus Pentakosta. Itu dongeng kan? Ini tidak dongeng, ini kisah nyata. Bagi yang gak percaya, ya sudah, itu hak kalian. Tapi ini cerita asli, bukan dongeng. Roh Kudus merupakan roh Elohim yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan Yesus, yaitu menghujat Roh Kudus. Jadi bagi yang suka menghina, lebih baik toleransi aja karena setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang kepercayaannya. Lukas 14:11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari semua yang aku jelaskan, itulah konsep Tritunggal, yaitu memiliki kepribadian yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk ke jalan yang benar. Layaknya seperti telur. Telur memiliki 3 bagian, yaitu putih telur, kuning telur, dan cangkang telur. Tetapi 3 bagian tersebut tetap dipanggil telur kan? Nah, begitu juga tentang ketuhanan Kristen. Sekian penjelasannya, ini adalah menurut pandanganku ya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata ini, tidak disengaja ya. Dan jika ada yang masih kurang percaya, itu adalah hak kalian. Yang penting, saya sudah menjelaskan sebenarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like jika membantu ya.